Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Hari ini gue mau bikin podcast tentang fenomena belakangan lah. Ya, bangsa ini kalau menurut gue pribadi kan sedang diuji nih, sedang alami banyak cobaan. Ya, setahunan belakangan, setahun lebih ada pandemi COVID ya. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda mau mereda, mau melandai, makin tinggi. Terakhir tanggal 27 kemarin data resmi dari pemerintah itu 22.000 orang meninggal karena COVID. Sebelumnya tanggal 26 kalau nggak salah 1.498 orang, hampir 1.500 lah. Ya, semingguan terakhir ini berapa kali Indonesia memecahkan rekor harian kematian tertinggi karena COVID. Ya, sekali lagi ini data resmi ya, pasti ada bias. Ya, kalau biasnya itu ternyata angkanya di bawah itu sih gak apa-apa, tapi kalau kenyataannya lebih tinggi ya, itu kan juga pasti makin bikin bikin khawatir, bikin khawatir, bikin cemas, bikin banyak orang minimal stres lah, ya kan. Karena bisa jadi satu dari ribuan orang yang meninggal ini gitu selama, ya nggak cuma ngomong 1.000-an orang per hari atau sampai 2.000 orang itu selama semingguan terakhir, enggak, tapi dari awal pandemi ya pasti kan ada lah gitu kan, entah keluarga, kenalan, sahabat, kerabat, ya tetangga, ya kan, rekan kerja itu yang kemudian jadi korban gitu kan. Dan dengan situasi makin berkembang berapa hari ini kan, ya oke lah, berita-berita tentang COVID itu sebenarnya udah agak-agak mereda, nggak seperti tahun lalu waktu awal-awal gitu kan. Tapi ya wajar kalau kemudian ya secara statistik juga jelas gitu kan, memang itu bertambah dan sebagainya gitu kan. Wajar kalau kemudian banyak yang risau gitu, banyak yang khawatir atau mungkin frustasi ya gitu, karena bisa jadi ada juga gitu korban-korban, ada itu bukan COVID gitu misalnya gitu kan, karena penyakit jantung atau kecelakaan lalu lintas orang meninggal gitu selama beberapa waktu terakhir ini. Ya bisa jadi itu ada saudara atau kerabat atau kenalan, bukan COVID, kecelakaan lalu lintas gitu, tapi ya akhirnya jadi meninggal juga. Karena apa? Karena faktor COVID gitu kan, karena fasilitas kesehatannya, nakesnya, semuanya itu kemudian lagi fokus ke COVID. Dan prosedur medis itu jadi tambah ribet gitu kan. Jadi ya yang mungkin tadinya sebelum ini COVID udah punya diabetes atau penyakit-penyakit inilah, penyakit-penyakit yang ya seperti yang rutin harus kontrol ke dokter, ke rumah sakit, itu jadi tambah ribet gitu kan. Karena dengan adanya COVID ini ya pasti makin menambah beban pikiran, beban perasaan. Ya itu memang karena apa? Karena fasilitas kesehatannya juga memang terbatas. Prosedurnya pun juga jadi berubah dengan adanya COVID ini ya kan. Para nakes itu ya wajar gitu kan, mereka juga manusia, mereka juga harus dilindungi dari potensi COVID. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas, mungkin kecelakaan lalu lintas, ya juga tetap harus dicek kan, apakah orang ini terinfeksi COVID atau enggak gitu kan. Kalau enggak terinfeksi COVID ya ditangani seperti biasa. Tapi kalau ternyata udah kecelakaan lalu lintas dan ternyata COVID juga kan, ya penanganan juga harus ekstra gitu kan. Ini demi apa? Demi melindungi nakes. Ya ini gue cerita gini nih karena kemarin kebetulan baca berita ya, di Nusa Tenggara kalau nggak salah ada yang keluarga korban kecelakaan itu ngamuk gitu dan ngambil paksa jenazah
dari rumah sakit gitu, dari fasilitas kesehatan, karena dianggap itu kok diribetin gitu kan, orang kecelakaan lalu lintas dan akhirnya meninggal terus dimakamin protokol COVID gitu kan. Ya alhamdulillah sih itu kasus itu kayaknya bisa beres setelah didatangi petugas, diterangkan dengan jelas gitu, akhirnya ya nurut gitu kan. Ternyata korban itu, almarhum itu memang sudah COVID sebelum kecelakaan. Jadi waktu kecelakaan dibawa ke IGD, kemudian dites dulu, di swab mungkin gitu ya, aku lupa. Terus ternyata positif, nah tapi ternyata tidak tertolong. Nah begitu mau dimakamkan protap COVID itu, mungkin keluarganya ada yang kurang paham proses seperti itu gitu kan sebelumnya, akhirnya terus emosional ya mungkin ya, lagi berduka kemudian kok jadi ribet gitu kan. Tapi ternyata setelah dijelaskan dan kemudian di tracing, oh ternyata istrinya sama anaknya juga dari korban, dari almarhum itu, kemudian oh ternyata positif juga, ya sudah beres masalahnya, ya syukur bisa selesai dengan baik gitu, dengan kekeluargaan gitu kan. Jadi ya aku di sini ngelihat ini bangsa ini ya gak cuman apa ya yang di NTB kemarin itu, gak cuman yang cerita-cerita sebelumnya, ada yang warga emosi bakar peti mati gitu kan, korban COVID, dan petugasnya diusir itu. Kemudian kan ada tuh sempat viral beberapa waktu lalu gitu. Itu menurut aku udah ngeliat itu udah sebagai apa ya, sebagai satu tanda-tanda ini bangsa ini sedang frustasi, sudah mulai kehilangan jati dirinya, karena ya itu, karena frustasi, karena putus asa gitu, karena aduh gitu, udah lama gitu, udah ada dulu ada PSBB, ada PPKM, sekarang ada pembatasan orang mau kerja susah, mau usaha susah gitu, yang usahanya tadinya udah susah sebelum pandemi tambah susah gitu kan. Nah itu kok nggak selesai-selesai gitu kan. Atau ada yang berpikir lah udahlah gitu, udah taat prokes, udah taat anjuran pemerintah, tapi ya mati-mati juga gitu kan ada gitu, karena percuma lah gini, ntar nggak mati karena COVID, kita mati kelaparan atau gimana gitu. Ada kan yang kemudian menarasikan kondisi seperti ini seperti itu gitu. Ya sebenarnya kalau aku nggak bisa ini juga ya, maksudnya kita juga nggak bisa menyalahkan pihak-pihak yang kemudian putus asa seperti itu. Ya paling tidak berkeluh kesah seperti itu, yang manusia lah, wajar gitu kan, kadang-kadang berkeluh kesah gitu. Ya gimana nggak ngeluh gitu, kadang-kadang kan kita udah kayak gini gitu kan, terus malah kadang pemimpin, nggak usah ngomong pemimpin, politisi lah gitu, politisinya ada yang nggak simpatik, kurang simpatik gitu. Ya ada yang korupsi dana bansos, ada yang kemudian pejabat kayaknya pengen manfaatin situasi untuk jadi apa ya, jadi panggung gitu untuk ngomong gitu, untuk dikit-dikit bikin pernyataan ya nggak penting sebenarnya, malah bikin bikin apa ya, bikin masyarakat tambah bingung gitu kan. Itu ada aja gitu. Belum lagi gitu kan, udah tambah kondisi kita lagi susah, banyak yang berduka, banyak yang penghasilannya terganggu, kehidupannya terganggu gitu. Ya politisnya gitu, dan warganya juga ya mungkin ya apa ya, bukan ngomong warga ya, sesama masyarakat gitu, ada yang udah ya nggak simpatik juga gitu akhirnya gitu. Jadi apa, misal awal-awal pandemi itu gitu, orang mikir masker gitu kan, ngelihatnya itu begitu ada pandemi gitu, ada kesempatan untuk jualan masker, nimbun masker gitu kan, diborong masker, dijual mahal gitu. Ya abis itu ya hand sanitizer apa semua gitu kan. Belakangan yang kemarin rame itu ya soal kremasi, ya kan, sampai nilainya sampai puluhan kali lipat dari harga normal gitu, sempat viral tuh. Terus tabung oksigen juga kan, ya itu sudah ditangani sih, ada mekanisme, ada dari pemerintah juga, dari
kepolisian, dari aparat gitu untuk bertindak nanggulangi itu ya. Ya itu ya patut disyukurin, cuma tetap gitu kita akar masalahnya ini nggak kalau nggak diselesaikan mungkin akan terjadi terus gitu loh. Maksudku gini, apa ya? Menurutku pribadi kondisi seperti ini ya, bangsa ini udah putus harapan perlahan-lahan ya, harapan, putus asa, kayak nggak percaya dengan perlahan-lahan itu mulai nggak percaya dengan nilai-nilai kebangsaan itu bahaya. Karena ya apa ya, orang putus asa ya, maksudnya kan gini ya, orang boleh nggak sedih ya boleh, kalau menurutku ya siapapun anggap ya sedih boleh gitu, takut boleh nggak ya takut boleh gitu. uh, aku pernah baca gitu ya, maksudnya ya nanti mungkin boleh ya mohon maaf kalau kurang ya, kurang kurang tepat gitu ya, karena aku kan bukan ahlinya di situ, tapi ya memang aku suka baca gitu, bahwa ketakutan itu adalah mekanisme psikologis dari seseorang untuk apa? Ya untuk menghindari bahaya gitu. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang suka takut, ya takut ketinggian, takut apa ya? Takut jalan di tempat gelap gitu, takut bucinan sama janda tetangga gitu ya, itu wajar gitu lah. Itu maksudnya nggak, ini maksudnya ngasih contoh aja, maksudnya itu bagian dari apa ya? Bagian dari pertahanan diri kita gitu secara psikologis. Ya ada rasa takut, ada rasa marah, ada rasa kecewa dan sebagainya, itu ya ya mungkin itu hal-hal alamiah yang kemudian diciptakan oleh tubuh kita, oleh pikiran kita, untuk apa ya, untuk menjamin keberlangsungan hidup kita juga gitu pada akhirnya. Itu bawah sadar lah, aku nggak mau bahas itu terlalu panjang gitu. Artinya boleh takut, boleh ya mungkin sesekali kecewa lah, atau marah, atau apa ya, frustasi gitu. Tapi ya jangan sampai kemudian putus asa kan sebenarnya. Jangan sampai putus harapan terhadap apa ya, terhadap kalau dalam konteks ini kita ngomong dalam terhadap nilai-nilai kebangsaan. Jadi apa ya, aku nyontohinnya misalnya, analogiinnya itu misalnya gini, kayak mahasiswa sekolah kuliah gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba terus putus asa gitu, kehilangan motivasi gitu ya, putus asa karena ya entah mungkin tiba-tiba ada masalah biaya gitu, atau ada bucinan dan habis itu nggak ini gitu kan. Itu bener loh, itu bisa loh. Ada contohnya gitu, banyak gitu. Ya kan bisa aja gitu kan, orang punya cita-cita apa, ya udah aku pengen sekolah gitu kan, tapi di tengah jalan misalnya kendala biaya gitu, dan habis itu orangnya mikir gitu kan, aku sekolah kan nantinya mau buat cari kerja, mau biar mapan bisa berpenghasilan, ujung-ujungnya duit juga ya. Sekarang ngapain repot-repot nunggu kuliah selesai gitu, sekarang juga aku bisa nyari duit misalnya gitu kan. Ya udahlah, aku putus asa sama kuliahku, ngapain diterusin gitu kan. Akhirnya kerja dan asik dengan kerjanya dan nggak memandang kuliah penting lagi gitu, akhirnya tinggal. Yang ya itu yang tadi gitu kan, kayak kuliah gitu kan, pengen ya sekolah kuliah gitu, ya nantinya kan pengen setelah lulus kuliah gitu kan, kerja mapan punya pasangan, ya artinya kan ya nggak salah juga gitu kan, cari pasangan lah sambil nyari pasangan gitu kan, kuliah ketemu cewek ketemu cowok gitu kan, wah potensial, dideketin, gagal gitu kan, habis itu ngerasa sia-sia lah gitu, kalau gitu ngapain gitu kan, harusin kuliah gitu, nggak dapet dia mah udahlah gitu. Nggak tahan lihat dia bahagia sama siapa di kampus gitu kan, akhirnya malas ke kampus dan sebagainya. Itu bisa, itu putus asa dan nggak diterusin kuliahnya gitu. uh, ada lah gitu, dan itu kan nggak produktif ya, artinya apa ya, uh, ya ya putus asa itu ya kemudian jadi nggak produktif, jadi nggak baik. uh, atau orang kerja deh gitu, yang ini deh yang serius deh, maksudnya agak serius. Ya orang kerja kan jelas itu motivasinya itu misalnya ya mencari nafkah, mengejar karir dan sebagainya gitu. Nah ketika hal-hal itu kemudian
terkendala gitu di tengah-tengah proses dia bekerja gitu kan, atau berusaha lah misalnya, kemudian jadi putus asa gitu kan, kerja kayak gini-gini aja, nggak diangkat-angkat jadi pegawai kontrak, atau nggak ada kejelasan karir, gaji nggak pernah naik misalnya gitu, apa ya, macam-macam lah gitu kan. Apa misalnya ada bucinan di kantor, habis itu terus nggak dapet gitu, akhirnya terus jadi patah hati, itu juga bisa gitu kan, jadi nggak semangat kerja gitu. Dan akhirnya kan apa ya, maksudnya ketika putus asa, ketika udah nggak, rendah motivasi dalam bekerja itu kan, kemudian apa, produktivitas menurun gitu, suasana kerja nggak nyaman dan sebagainya buat dia ya, buat yang udah putus asa gitu kan. Diajak lembur, kejar target produksi gitu, nggak mau, males gitu kan, tapi diajak ceperan di luar mau, kayak gitu, semangat gitu kan. Itu kan apa ya, ya maksudnya itu hal-hal yang kemudian nggak produktif, nggak positif untuk apa, untuk karirnya orang itu, bahkan untuk perusahaannya gitu. Itu bahaya lah, maksudnya ya, itu bukan yang ngomong bahaya sih ya, apa ya, lebih tepatnya ya, ya kurang kurang baik lah, nggak baik itu kalau misalnya orang putus asa gitu kan. Dan gimana kalau bangsa ini terus putus asa, pertanyaannya, orang melihat pandemi gitu, bukannya timbul rasa kebersamaan gitu, atau bukannya timbul kepedulian gitu, malah mikirnya cuma apa, hukum penawaran permintaan. Oke, masker naik nih permintaannya, berarti harganya naikin. Oksigen naik, ya kan, kremasi naik permintaannya, habis itu ya udahlah gitu. Ini biasa aja kok, apa, aku bisnis tok kok gitu kan, nggak mikir soal kebangsaan, soal kepedulian sesama, dan sebagainya gitu, nilai-nilai kebangsaan. Atau mungkin ya politisinya juga, ya udah ini mau pandemi gitu kan, udahlah saatnya malah kita muncul nih di sini, krisis itu menghasilkan pemimpinan baru nanti ya gitu. Itu kan ada teori-teori seperti itu gitu kan. Jadi ya udah gitu, begitu ada krisis, ada ribut-ribut, ada tokoh muncul gitu kan, seolah-olah jadi apa ya, penyelamat gitu kan. Jadi ketika banyak orang frustasi itu kan, kemudian pikirannya jadi kurang logis, dan itu wajar lah, dan itu bisa aja, itu bukan satu hal yang secara sains ya, maksudnya secara ilmu pengetahuan ya, teori itu ada gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita ini punya apa ya, nilai-nilai kebangsaan kan nggak kayak gitu caranya gitu loh. Nah, apalagi contohnya banyak lah, maksudnya yaitu misalnya kita kan bisa lihat sekarang ya, kaum rebahan kayak saya pribadi, ini saya banyak baca, banyak kadang-kadang nulis, diskusi sana sini. Kenapa ya? Karena pengangguran kan, kaum rebahan gitu. Orang-orang kayak saya aja, kayak kita ini gitu. Itu bahaya loh kalau misalnya sudah nggak apa ya, udah nggak percaya menilai kebangsaan. Di kita lagi lagi di grup asik gitu sama teman, sama kerabat, tiba-tiba ada yang minta tolong, aduh ada donor kovalen nggak, ada yang punya info oksigen nggak, dan sebagainya. Ya mungkin di Facebook atau di mana gitu, habis itu udah pura-pura nggak lihat. Bisa loh itu. Maksudnya ya nggak, aku ngomong gini ya karena aku juga ngerti lah gitu, aku juga mengalami itu, kita aduh, kayaknya kita pesimis gitu, kita mau bantu tapi bantu kemana, di mana mana beritanya udah susah, udah susah oksigen, susah apa macem-macem gitu. Ada yang mau donor gitu, tapi mungkin takut, aduh gue baru ya kan, donor kovalen kan biasanya kan baru sebulan atau baru berapa minggu setelah kena covid gitu kan, baru habis ribet karantina mandiri dan sebagainya gitu. Dengar ada yang butuh donor itu pesimis gitu, aduh udah malas dah gue gitu. Kalau udah gitu prosedurnya kudu ke PMI dulu, kudu kemana, gue habis capek, habis kena covid, nggak kena, waktu gue kena covid juga nggak ada ini itu gitu, sekarang ngapain gue gitu. Itu kan ada, bisa bukannya aku ngomong itu ya apa ya, pasti orang kayak gitu, enggak sih, tapi ada kemungkinan seperti itu. Itu kan bahaya gitu kan. Atau yang lebih bahaya lagi apa ya, udah nggak ada kepercayaan terhadap bangsa,
terhadap, ya udah nggak ada optimisme gitu kan terhadap kehidupan berbangsa. Terjadi pembangkangan di mana-mana. Ibaratnya ya ada anjuran begini begitu, alah ngapain sih kayak gitu gitu kan. Nggak cuman masyarakatnya, mungkin petugasnya gitu kan udah capek gitu di lapangan misalnya jaga penyekatan dan sebagainya, warganya juga bandel ngeyel, dikerasin malah dibakar poskonya apa gimana kan. Ya udahlah aku males gitu kan, mungkin bisa jadi petugasnya gitu juga kan, capek gitu kan, ngapain capek-capek gini gitu. Risiko aku di jalanan jaga gini malah ketularan anak istriku gimana nanti gitu kan. Udahlah aku kalau udah nggak ada yang ngawasin aku ngopi lagi nyantai lagi gitu kan, nggak usah capek-capek. Bisa jadi gitu. Jadi masyarakatnya udah nggak matuhi aturan karena udah nggak percaya gitu ya, udah nggak, ya apa ya, udah nggak punya kepercayaan terhadap nilai-nilai kebangsaan gitu kan, terhadap aturan dan sebagainya gitu. Ya sebatas jalani aturan aja lah gitu kan, ya, pakai masker ya udah, karena ada petugas, ada apa, ada razia, nggak ada ya dilepas lagi. Ya, petugasnya juga gitu, politisinya juga gitu, semua nggak akan selesai. Ini jelas nggak akan selesai kalau kayak gitu semua. Nah pertanyaannya gimana caranya buat kita nih kaum kaum rebahan, orang-orang gabut, ya kan. Bener loh, maksudnya kita ini kan dalam memandang apa ya persoalan bangsa itu kan nggak bisa ngeliatnya dari sudut pandang orang gede terus gitu loh bahkan emak-emak ya, kaum emak-emak yang apa ya, emak-emak gibah gitu, yang kalau ada grup itu isinya bahas Andin sama Aldebaran gitu, itu sekarang itu kalau misalnya udah apa ya, udah nggak percaya sama nilai kebangsaan itu udah isinya ngeluh. Aduh nih anak sekolah kapan sih masuk sekolah gitu kan, jarak jauh PJJ mulu gitu. PJJ kan ya pasti merepotkan kaum emak-emak lah. Biasanya jam 8 jam 9 udah santai, udah habis nyuci, udah habis jemur gitu kan, udah bisa leha-leha nonton infotainment gitu. Sekarang kudu ngurusin anak belajar. Ya kan mending kalau ya masih belajar kemudian anaknya emang ada gadget sendiri. Kalau nggak ada pakai gadget emaknya nggak bisa gibah sama grup gosip arisan gitu. Wah itu kan udah ini gitu, dan ya udah gitu, malah apa ya, malah jadi kapan ini gitu, ngomong terus sama gurunya gitu kan, sama sekolahnya kapan ini sekolah ini, karena apa, udah stres gitu, udah nggak mikir itu kalau misalnya anak sekolah itu makin risiko terpapar makin tinggi, apalagi varian COVID baru yang sekarang kan lebih cepat yang menular, dan menular juga ke anak-anak juga gitu kan. Kalau yang awal-awal itu kan yang lebih beresiko yang menular orang tua. Sekarang tuh anak-anak tuh lebih terpapar gitu. Banyak penelitian, maksudnya banyak hasil riset itu kemudian menyebutkan varian yang terbaru ini yang mutasi, entah yang delta maupun yang beta gitu, itu lebih menular ke anak-anak gitu. Nah itu tapi kan karena emak-emaknya udah frustasi ya, kaum emak-emak santuy yang kalau jam 8 9 sebelum Covid itu dari jam 8 jam 9 pagi udah bisa nonton infotainment atau gibah gitu sama grup arisan gitu ya. Sekarang setahunan lebih jadi kudu ngurusin anak PJJ gitu kan. Ya, itu malah nggak mikir anaknya itu malah risiko nanti gitu. Kalau masuk sekolah malah desaknya pemerintah atau mungkin ke sekolah swasta lah gitu. Kalau sekolah swastanya, oh udah lah bu, kalau misalnya ngomong sama gurunya gitu kan, kalau misal aku bayar mahal-mahal swasta malah anakku suruh belajar sama aku, mendingan aku pindahin aja gitu kemana kan, ada yang kayak gitu. Nah itu kan udah nggak rasional jadinya gitu ya, maksudnya karena apa ya, karena putus asa, karena kecewa putus asa gitu kan, dan kemudian ya nggak percaya sama nilai-nilai kebangsaan, sama nilai-nilai apa ya, ya terutama apa, rasionalitas rasionalitas umum itu kemudian sudah jadi mentah gitu, bahkan di kalangan emak-emak kayak gitu loh. Nah ini kan nggak bisa kita biarkan terus ya, ini setahun lebih sekarang, baru setahunan lebih lah, belum ada 2 tahun, 1,5 tahun gitu. Ya orang-orang frustasi, udah ada yang bakar posko penyekatan, ada yang bakar peti mati dan sebagainya, udah ada pembangkangan di sana sini, udah ada apa ya, ya udah ada tanda-tanda bangsa ini sudah mulai kurang baik lah gitu loh.
Ini kalau gue pribadi, kalau saya pribadi, ini jujur aja gitu ya kan, nggak, kalau soal kecewa gitu sama pemerintah atau sama negara gitu kan, nggak cuma sekali dua kali ya, sama bangsa ya. Kalau saya ya karena emang sekali lagi saya kan kaum rebahan, jadi banyak waktu luang, pengangguran gitu ya, jadi senengannya baca berita, ngamati perkembangan isu politik dan sosial dan budaya macam-macam gitu ya. Karena apa? Karena orang nganggur gitu kan. Nah, nggak sekali dua kali. Misal gampang aja, habis nonton berita tentang pejabat kena ketangkap OTT KPK misalnya gitu kan, ya frustasi, aduh ngapain gitu loh. Kita udah tahu korupsi itu ngancurin bangsa ya, reformasi, kita capek-capek reformasi, amanat reformasi bikin KPK, dan habis itu ya sampai sekarang juga nggak jelas malah KPK-nya kayak gini dan sebagainya. Frustasi gitu kan, apa kecewa lah gitu kan. Atau misalnya lihat penegakan hukum sembarangan gitu kan, ya banyak lah gitu ya, nggak mungkin ngalami sendiri gitu kan. Ya lagi di jalan gitu, terus ada razia, terus ya ada salam tempel dan sebagainya gitu kan, ya mungkin ya bukannya bukannya gimana, aku juga nggak punya SIM misalnya gitu kan, naik motor terus ada razia, ya wis salam tempel. Ya sebenarnya saya pribadi ya mungkin melakukan itu, tapi ya bukan dengan hati yang menangis gitu loh. Maksudnya itu kayak apa ya, kayak ya udahlah ada bucinan gitu, terus ya udahlah kamu sama yang lain gitu kan. Seolah-olah tegar gitu, seolah-olah ya udahlah aman gitu kan, seolah-olah kan ya udah kalau kita bayar salam tempel di jalan gitu kan, ya melanggar aturan gitu, dan sebagainya, dan habis itu kita bisa ya udah nggak panjang urusan, titip lah pak gitu bahasanya gitu. Seolah-olah kan mulut kita mau ngomong gitu, tapi hati kita kan enggak gitu, hati kita kan tahu kita salah nih, aduh, tapi ya gimana gitu kan. Kayak gitu. Cuma dan itu kan frustasi gitu, maksudnya kecewa gitu, dan gimana gitu, apa healingnya itu gimana gitu. Buat kita nih orang-orang kecil, orang pengangguran, orang kaum gabut gitu kan, gimana healingnya gitu. Eh, kalau aku pribadi, ini jujur aja nih, ini cerita nggak main-main gitu, maksudnya aku selalu gitu kalau udah sampai tahap itu, aku buka YouTube terus nonton siaran ulang eh, Indonesia U19 lawan Qatar. Udah dah, udah itu udah, kalau misalnya udah nonton itu, semua persoalan bangsa itu kelar pak, selesai di situ pak. Masih ingat nggak kalau itu? Mungkin aku review sedikit ya. Jadi gini, uh, itu pertandingan tuh waktu itu tuh lagi heboh-hebohnya timnas U19-nya Indra Safri, kalau nggak salah, coach Indra Safri. Nah itu digelar di GBK tanggal 21 Oktober 2018. Ini sambil gue baca nih. Jadi itu tuh apa ya, waktu itu ya bisa dibilang euforia habis, kalau nggak salah tim U19 itu habis menang piala apa dan sebagainya. Kemudian ya jadi tenar lah gitu, semua orang menggila-gilai timnas U19, dan itu diselenggarakan di GBK. Penontonnya banyak banget. Yang dari waktu awal mau apa ya, mau pertandingan aja itu, kalau nggak salah di era-era itu tuh jadi begitu nyanyiin lagu Indonesia Raya itu, siapapun yang di stadion itu nangis. Begitu udah dari awal aja udah bikin merinding. Ya itu mah nggak usah ditonton pertandingannya 90 menit dari awal sampai akhir, nggak usah sih. Mungkin kadang-kadang aku cuma nonton review-reviewnya aja, highlightnya, gol-golnya gitu kan. Tapi udah cukup mengingat momen itu. Gila, kita ngumpul di situ nyanyi Indonesia Raya terus bisa nangis. Gue berapa kali nonton timnas ya, dan memang itu ingat momen itu ya, itu nggak mungkin lah nggak bergetar hati gitu. Nah tapi nggak cuma di situ, pertandingan saat itu lebih dari itu.
timnas Indonesia itu yang nggak tahu ya, mungkin gugup atau gimana, di menit-menit awal tuh kebobolan gol tuh beberapa kali. eh Wah, kelihatan ini banget lah apa, payah kalau dibanding sama timnas Qatar ya. Penyerangnya itu gue lupa namanya, nomor punggung 7 itu keren banget emang. Terengginas banget lah apa, dapat peluang tuh langsung gol gitu, gila dah itu. Dan itu apa ya, baru menit 24 udah 3-0. Kalau nggak salah itu pokoknya belum separuh babak pertama ya, itu kita udah ketinggalan 3-0. Abis itu sempat kita, timnas U19 bisa ngebales satu gol itu Emil Lutfi kalau nggak salah, gelandang. Gue ingatnya itu cuma gelandang, orangnya kurus, rambut belah tengah gitu. Kalau nggak salah Emil Lutfi lah. Itu dia tendangan set piece gitu dan gol. Dan itu ini gitu, maksudnya ya muncul harapan sedikit lah gitu kan. Wah, menit 28 apa belum menit 30 kalau nggak salah, apa menit 30 itu udah 3-1. Wah, ada perlawanan nih, seru nih gitu kan. Dan memang permainan timnas Indonesia U19 saat itu memang mengasihkan ya. Jadi ketinggalan 3 gol gitu ya, kita yang nonton tetap gitu. Gua aja itu sampai kalau nggak salah itu sampai bakar rokok tuh kebalik. Nonton di TV padahal, karena nggak bisa ngalingin apa, pandangan mata itu, karena seru banget pertandingannya. eh itu ini apa, begitu menit 30, 3-1 posisinya, Qatar 3 Indonesia 1. Tapi nggak selesai juga di situ apa, tekanan dari tim Qatar, malah nambah gol terus Qatar, gila banget. Sampai babak kedua itu, awal-awal babak kedua skornya 6-1. Lu bayangin, kalau nggak salah itu sampai menit 60 itu skor 6-1. Pertandingan 90 menit, tinggal tipe 30 menit. Tapi apa gitu ya, Egy Maulana Fikri, terus siapa itu, kaptennya gue lupa, Nur Hidayat itu, back ya, yang memang ya ada beberapa kesalahan Nur Hidayat yang lalu, tapi mereka tetap main gitu. Ada pengganti fenomenal subs itu, si Todd Ferry itu faktor ini juga ya. Todd Ferry habis itu masuk langsung merubah ini juga, merubah permainan juga, karena skillnya, terobosan-terobosannya juga gitu kan, bisa nginspirasi yang lain gitu kan, untuk ya bukannya dari sebelum Todd Ferry masuk itu pertandingan apa, maksudnya semangat juang anak-anak tim U19 itu nggak bagus ya, bagus, tapi memang masih inilah, masih, finishingnya kurang efektif gitu. Begitu Todd Ferry masuk, finishingnya juga bagus. Todd Ferry kan kalau nggak salah langsung hat trick dia tuh waktu itu. Habis itu terus ditambah ada inilah, maksudnya ya dukungan penonton dan sebagainya, itu gila banget tuh pertandingan itu, gila banget. Udah selesai deh urusan kebangsaan di situ deh kata gue. Maksudnya apa ya, sadil itu ya bang. uh, Bagus, set piece-nya bagus, tendangannya bagus gitu. Tapi ya sebelum itu ya, maksudnya sebelum comeback itu juga sudah bagus, tapi belum ini gitu. Tapi begitu dapat kesempatan, set piece gitu, bisa gol, keren banget gitu. Dan itu semua orang sampai menit 81, sampai 85, sampai 90-an, semua orang, mau yang di lapangan, mau pemainnya, officialnya, penontonnya, sampai yang nonton, di seluruh Indonesia ya, kalau nggak salah waktu itu RCTI yang nyiarin, itu gila-gilaan. Itu semua itu semangat sampai peluit akhir di tiup, sampai hasil akhir 6 untuk Qatar, 5 untuk Indonesia. Selesai di situ. Itu udah kayak apa ya, gue ngeliatnya tuh gila, ini keren banget, anjir, ini football gasm. Sorry, beneran, lo kayak nonton bola terus orgasme. Gimana sih, lo nggak menang, lo tim lo nggak menang, tapi bangganya minta ampun. Dan itu nggak cuman
kita orang Indonesia ya. Habis itu beberapa hari setelah itu kan ya, kalau media gitu ngeliput dan media lokal ya gitu, agak lebay kan media-media di Indonesia itu sih nggak usah dipikirin. Tapi media-media luar itu ngebahas pertandingan itu dengan apa? Bukan masalah skor 5-6-nya, tapi gimana tuh anak-anak muda itu, didikan Coach Indra Safri itu berjuang mati-matian. Apa ya, nggak ada kendornya. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang gampang loh ya. Maksudnya buat ya, gue pernah main bola lah gitu dulu, temen ada salah terus jadi gol bunuh diri, itu pengen pulang gitu udah langsung. Kok ini enggak gitu. Ada kesalahan berkali-kali pemain belakang atau pemain tengah, habis itu jadi gol buat Qatar. Tapi pemain-pemain muda kita itu ya wis udah woles aja gitu, nggak usah mikir itu, berjuang aja, orang belum selesai kok. Dari itu nikmat banget, bisa nyaksiin itu nikmat banget. Kita sebagai bangsa, gua sebagai bangsa bersyukur banget bisa nyaksiin itu. Anjir, gue pengen nangis. Goblok. Sorry. Jadi gitu. Dari timnas U19 itu, dari momen itu kita sebagai bangsa itu bisa bisa belajar banyak gitu. Itu anak-anak muda itu loh, nggak peduli. Oke, temennya salah, ya udahlah, udah salah, udah gol. Ayolah, yang penting kita ini lagi gitu. Berjuang. Udah kita coba balas gol gitu, udah usaha gitu, malah kebobolan terus gitu kan, sampai 6-1 posisi gitu. Ya tapi ya udah, kenapa gitu. Dan yang gila lagi gitu, begitu 1 gol 2 gol bisa bisa diciptakan gitu. Itu anak-anak itu sujud loh, asuk. Sujud ya, pasti yang muslim sujud, terus yang tot vere itu yang non muslim ya berlutut, terus kedua tangannya ngepal gitu. Artinya apa gitu? Itu kan kita kan kita nggak cuma nonton bola di situ, kita nonton simulasi nilai-nilai kebangsaan. Pertandingan itu bukan pertandingan yang mudah ya buat tim U19 kita gitu. Artinya ya secara teknik, peringkat FIFA dan sebagainya gitu ya udah jauh. Kemudian tim Qatar itu bermain kasar, keras lah bahasaku ya, maaf kalau ngomong. Karena apa? Ya jelas 5 kartu kuning untuk tim Qatar selama 90 menit. Itu enggak ya, bukan pertandingan yang normal lah. Gitu. 1-2 kartu kuning dalam satu tim selama 90 menit itu normal lah masih gitu kan. Mungkin kesalahan dan sebagainya. Kalau udah 5 itu udah udah di luar itu gitu. Tapi apa? Itu nggak kemudian jadi insiden, jadi apa? Coba timnas senior atau tarkam gitu kan, misalnya gitu kan, kecolek dikit bubar, nggak kelar kayak gitu loh, nggak kelar pertandingan gitu. Artinya apa gitu? Itu anak-anak muda itu bisa mengajarkan ke kita gitu. Ya, kita fokus sama tujuan kita kerja sama tim, tetap dipertahankan, nggak usah mentingin ego, nggak penting emosi, yang penting udah jalanin aja sebaik mungkin. Teknik tetap terjaga konsisten ya, ya yang timnas U19 zaman segitu kan tekniknya bagus-bagus lah, skill individunya lumayan, geraknya bagus, pergerakan tanpa bolanya, kerja sama timnya, ada yang bilang tiki-taka dan sebagainya, enggak inilah aku, tapi yang jelas itu bagus. Dan itu konsisten dari awal sampai akhir, konsisten ya. Walaupun terjadi 1-2 kali ada kesalahan kemudian fatal gitu, ya udah tetap main bagus, nggak ada yang frustasi kemudian marah-marah sama tim sendiri atau mukul lawan karena dikasarin apa, enggak. Dan ketika bikin gol mereka sujud, anjing banget. di situ tuh yang kemudian kata gue, sorry gue anjing gitu, tapi emang ini lah, itu keren. Dan jelas sampai media-media luar ngebahas itu.
Padahal apa sih gitu loh, kalau mau dipikir gitu ya, prestasi olahraga Indra Safri itu ya kalau kataku ya lebih pantas jadi guru PPKN daripada coach. Ya daripada pelatih profesional macam Luis Milla atau apa yang sekarang Son Tae-yong itu kan jelas gitu loh, maksudnya ya prestasinya di kancah internasional dan sebagainya jelas. Indra Safri apa sih yang dia aja yang sorry gue nggak tahu ya yang diajarin atau metode dia seperti apa, tapi bagi pecinta sepak bola Indonesia, pengamat juga gitu, yang kemudian eh, mengingat timnas U19 Indonesia itu di era beliau itu apa gitu. Ya anak-anak didiknya itu ya kerja keras semua, determinasinya main itu 90 menit ya, berjuang itu 90 menit, bukan cuman 1-2 menit dan 10-20 menit atau satu babak press babak kedua, enggak itu 90 menit determinasi. Kemudian apa coba kalau gol dan sebagainya ya, ya pada sujud pada ini gitu, maksudnya nggak urakan lah gitu. Kemudian apa ya, ini sampai gitu ya, sampai gue baca itu waktu itu ada media di luar, ya bukan baca sih ya, gue lihat di YouTube juga gitu ada liputannya gitu kan. Waktu timnas U19 itu tur Eropa uji coba, nggak tahu persiapan apa gitu, itu yang diamatin itu sama media luar, kok anak-anak ini kok cium tangan sama wasit sama apa gitu. Itu kan maksudnya apa ya, maksudnya, ya kalau misalnya terus udah cium tangan sama wasit waktu pertandingan, habis itu wasit nggak imbang apa terus ngomong-ngomong asu, kue wasitnya asu, itu kan nggak mungkin gitu kan. Ya tetap gitu loh, tetap kemudian wasitnya itu ya maksudnya apa, respect, mereka respect tetap sama para wasit official tim lawan gitu ya, respect gitu ya. Itu kan apa sih gitu, jangan-jangan gue jujur aja, jangan-jangan ini Indra Safri ini sebenarnya bukan pelatih bola gitu, guru-guru PKN gitu kan. Yang diajarin tuh cuma nilai-nilai kebangsaan gitu loh. Ya apa sih orang Indonesia itu kan, senyum maksudnya ya apa ya, ramah sama orang, hormat sama orang tua gitu ya. Kalau misalnya bahagia dapat rezeki ya bersyukur, ingatnya ke Tuhan, ke Allah gitu kan, jangan jumawa gitu kan. Terus ya namanya usaha gitu kan, ya biar kata usahanya kecil gitu atau usahanya bisanya itu, ya udah kerjain aja sepanjang masih bisa, usaha aja, jangan nyerah. Itu kan cuma nilai-nilai moral semuanya gitu. Tapi itu ya itu buat kita yang nonton gitu ya, itu tuh indah banget, indah banget. Dan bukan nggak penting ya sebenarnya ya. Ya ada satu hal, maksudnya ada satu fakta menarik bahwa kan kalau nggak salah tuh ada satu pemain di bekas didikannya Indra Safri yang kemudian sekarang direkomendasikan sama Sintayong itu untuk main di Liga 2 Korea, Asnawi itu. Dan Asnawi itu di timnya itu saat ini gitu kan sangat-sangat mendapat apresiasi baik dari tim maupun dari ini gitu kan. Ya gue sih sedikit-sedikit aja lah ininya gitu, maksudnya ngertinya kan, karena maksudnya nggak mau terlalu memuji apa ya, orang masih baru kok, baru main berapa pertandingan. Kadang-kadang kan lebay juga youtuber Indo gitu kan, wah Asnawi dipuji sini situ apa itu, enggak. Tapi memang determinasi Asnawi itu di tim barunya di Korea sana itu beda, jauh beda, maksudnya ya ngototnya main, lari terus kelihatan sana sini gitu kan, nyerang bisa bertahan oke gitu, dan apa ya, nggak jadi songong gitu, nggak jadi apa ya, terus agresif ya dalam artian sikapnya ya. Ya ketika misalnya ada tumbukan sama pemain lain dan sebagainya ya sudah gitu kan, ya kan
hal-hal seperti itu ya, walaupun oke lah harus diakui bermain bola itu mau ke level yang tinggi, mau ke Eropa, mau kemana ke liga yang lebih bagus, ya udah skill lah. Tapi kalau orangnya jerk gitu kan, maksudnya orangnya brengsek gitu kan kelakuannya ya, atau kagak jelas gitu kan, ya kadang-kadang ya nggak ini juga gitu loh. Tapi ya yang determinasinya kuat, yang kemudian sikapnya ini positif buat tim gitu, itu kan penting juga gitu loh. Kadang-kadang ya namanya main kan itu tim work gitu kan. Ya ketika ada satu pemain yang kerjanya lari terus, nggak banyak cincong, nggak banyak ngeluh gitu, dikasarin juga, kemudian ini apa ya, itu akan menginspirasi tim gitu, dan itu valuable. Itu pemain yang valuable. uh, gue nggak ngebahas bola ya, gue juga bukan pemain bola, bukan pengamat bola gitu, tapi apa ya, gue cuma mau menjelaskan sebenarnya itu kan nilai-nilai bangsa kita. Segitu aja di sepak bola itu kemudian berguna gitu, apalagi buat kehidupan berbangsa. Jadi ya sudahlah, balik lagi sekarang ke bahasan awal kita gitu. Jadi apa ya, sudah oke lah kita bisa mungkin takut, kecewa, khawatir gitu kan. Ya dengan kondisi makin kesini ya nggak usah inilah, nggak usah dinafikan. Memang belum baik-baik saja. Angka-angka itu belum. Ya kalaupun kita percaya dengan angka-angka itu aja gitu kan, itu aja udah mengkhawatirkan. Apalagi kalau kita nggak percaya sama angka-angka itu, kita ya uh, indikator-indikatornya itu kan kemudian dependen semua gitu. uh, Udah, aku nggak mau bahas statistik lah. Tapi yang jelas kalau kemudian kita takut, mungkin kecewa sebentar ya nggak apa-apa, tapi ya jangan kemudian putus asa sama nilai kebangsaan ini. Healing ya, carilah cara untuk healing. Kalau aku pribadi, aku sih kadang-kadang mau healing, udahlah, udah nggak, udah males ngeliat berita itu. Kalau nggak korupsi, nggak penting urusan cebong kampret apa-apa gitu kan di medsos di mana, udah gitu kan. Aku udah cari video timnas U19 era itu, atau mungkin apapun ya kalian gitu ya. Tapi ya kalau aku itu gitu, dan kemudian udah balik lagi gitu, percaya aja kita kalau sebagai satu bangsa masih terus percaya sama nilai kebangsaan ini gitu. Ya percaya bahwa kepedulian itu lebih baik, lebih manfaat gitu kan. Percaya kalau saling tenggang rasa, saling tolong menolong, gotong royong itu tuh lebih baik. Hormat terhadap orang tua, hormat terhadap pemerintah lah misalnya gitu kan, yang ibaratnya apa ya, ya sudahlah, pemerintah kita ya pasti ada kekurangan lah gitu. Pemerintah kita pasti ada kekurangan gitu. Tapi ya terus kenapa gitu, abis itu terus kayak main bola lah, terus pemain belakang atau apa melakukan kesalahan, abis itu terus nggak terima, gimana, bubar pulang gitu, nggak diterusin mainnya gitu kan, nggak bener juga gitu. Ya sama aja, ya punya presiden, punya menteri, punya gubernur, punya apa kagak jelas ya, ya udah terus. Tapi kan bukannya berarti nggak penting berbangsa bernegara gitu, bukannya nggak penting ikuti aturan, enggak. Ya apalagi buat kita rakyat kecil, emang kalau presidennya ganti terus kita terus jadi menteri kan gak juga. Ya nganggur aja mas. Kayak gitu. Jadi ya tapi kan beda gitu, kalau nganggur tapi optimis sama nganggur pesimis itu kan beda gitu. Bahkan pengangguran yang optimis saja itu menyenangkan lah, minimal buat anak istrinya lah. Sama bucinannya. Jadi gitu guys. Ya makasih udah panjang lebar berapa menit nih mau dengerin podcast. Intinya apa ya, ayo balik lagi, kita optimis lagi sebagai satu bangsa, bersatu, percaya sama hal-hal baik yang diajarkan sama nilai-nilai kebangsaan. Ya COVID kan gak akan lihat kamu ini agamanya apa, sukunya apa.
pilih Prabowo apa Jokowi apa Ganjar apa Anies gitu. Enggak ya, pokoknya kalau kena emang udah kena aja gitu kan. Jadi ya kalau gitu kan ya mudah-mudahan habis pandemi ini kan terus kita terus jadi terbiasa sama hal-hal yang seperti itu. Ya udahlah, nggak penting lo mau pilih siapa, lo suka siapa gitu, atau lo pilih politik apa, agama apa, ya udah sama-sama bangsa Indonesia, kita kerjasama bangun bangsa gitu kan. Itu kan jauh jauh lebih baik gitu loh. Ya mudah-mudahan. Oke, kayak gitu. Makasih kesempatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.